Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Pitang. Hari ini Senin 23 Agustus 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas pasal 15, yaitu tentang cerita perumpamaan Tuhan Yesus, anak yang hilang. Khususnya landasan kita dari ayat 20 sampai 22. Lukas 15 ayat 20 sampai 22, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, tema kita pada kesempatan ini berbunyi, belum ada tema. Belum ada tema. Saudara-saudari, apakah Anda penggemar bersepeda? Ada seorang yang mempunyai sepeda. Dia pelihara sepedanya itu dengan baik. Tetapi satu saat karena keperluan mendesak, dia lupa menyimpan sepeda yang berada di luar pagar rumahnya. Ternyata sepeda itu telah hilang, diambil orang. Lama sekali sampai dia lupa dengan sepeda itu. Namun ketika dia berjalan-jalan melewati pedagang barang rongsokan, ia melihat sepeda yang bentuk dan tipenya sama dengan sepedanya yang hilang. Walau sudah lusuh sepeda di rongsokan itu, banyak kempes, sadelnya kotor, dia membeli sepeda itu. Sesampai di rumah, dia membersihkan sepeda itu, dan terlihatlah nomor seri rangka sepeda itu yang memang adalah sepedanya yang hilang. Dia sangat gembira. Semua dibersihkannya, dipolesnya dengan baik sehingga berfungsi seperti sedia kala. Tanpa disadarinya, tahukah Anda bahwa dia telah membeli sepeda miliknya itu 2 kali. Dia sudah membeli sepeda miliknya 2 kali. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan, perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Ternyata sudah 2 kali anak yang sama lahir menjadi anak bapaknya. Yang dikatakan Bapa itu, yang kedua ini, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Manusia, siapapun dia, suku, ras, bangsa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun sejak Adam dan Hawa, manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Baca dalam Roma 7 ayat 14. Bagaimana sedihnya hati sang Halik melihat ciptaannya
berada di timbunan rongsokan kebinasaan. Hanya satu yang harus dilakukan, bagaimana membebaskan manusia dari kebinasaan itu, yaitu membelinya kembali. Harga yang mahal dibayar untuk itu, yaitu dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 19. Saudara-saudari, terbetik cerita tentang Petrus, Rasul Kristus, yang didakwa sebagai pengacau masyarakat, yang mengabarkan Injil sebagai ajaran baru dalam kekaisaran Romawi. Maka dia ditangkap, dihadapkan ke pengadilan, dan sampai ke pengadilan di ibu kota kekaisaran, yaitu di Roma. Untuk itu, dia dijatuhi hukuman mati. Pada hari-hari menunggu eksekusi hukumannya, dia berpikir, tidak adil hukuman ini di hadapan Tuhan yang saya tanggung ini. Tidak adil dan tidak benar hukuman ini. Maka pada satu kesempatan, dia melarikan diri dari pengawalan penjaga. Dia menyelinap ke daerah pertanian yang relatif sepi untuk melarikan diri. Sambil dia menyelinap di jalan itu, dia melihat seseorang yang bertelanjang dada, dalam keadaan berdarah-darah, berjalan terseot-seot. Petrus mengenal betul orang itu, sehingga dia tertegun dan bertanya, "Tuhan, Engkau mau kemana? Mau kemana Engkau, Tuhan?" Dalam bahasa lain disebut quo vadis Domine. Orang itu menjawab, "Aku akan kembali ke Golgota untuk disalib lagi, menembus Engkau yang tidak rela mati untuk aku." Petrus tertegun. Dengan bersukacita, dia kembali ke penjara. Dan pada saat hendak dieksekusi dengan disalibkan, Petrus meminta kepada para eksekutornya. Dia katakan, "Tuan, aku tidak layak disalib dengan kepala ke atas seperti Kristus Tuhanku. Biarlah aku disalib dengan kepala ke bawah." Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, perumpamaan anak yang hilang bagaikan orang yang sudah mati hidup kembali. Dia lahir menjadi anak bapanya oleh belas kasihan Bapa. Petrus hampir saja menyalibkan kembali Tuhan Yesus untuk ketidakrelaannya dengan melarikan diri dari penderitaan seperti Kristus. Mari saudara-saudara, kita tidak layak, kita tidak lebih baik dari anak yang hilang. Kita sering melarikan diri, menolak serupa dengan Kristus dalam penderitaan. Dan apakah untuk itu Kristus kembali ke Golgota memikul salib untuk disalib? Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Renungan ini belum ada temanya. Silakan Anda memberi tema untuk renungan ini. Menurut Anda, apa yang baik untuk tema renungan ini? Yang kedua, dalam cerita kehilangan sepeda, kemudian ditemukan di onggokan rongsokan yang menuju ke kebinasaan. Anda ditemukan sang penebus
dirongsokan apa? Yang ketiga, apa tekad Anda agar cukuplah sekali saja Kristus tersalib untuk Anda? Tidak perlu ditebus berkali-kali. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, karuniakan kerelaan hati dan kemampuan bagi kami untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Khususnya dalam kerelaan berkorban, walau derita dan kerugian yang kami tanggung. Tunjukkan bagi kami apa yang dapat kami berikan dan lakukan untuk menolong sesama, baik sebagai pribadi juga sebagai jemaat Tuhan. Bersama masyarakat, mampukan kami untuk bertambah-tambah dalam kesabaran menghadapi kecemasan karena pandemi COVID-19. Tolong masyarakat dan pemerintah untuk bersatu hati yang terus-menerus berusaha mengatasi penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lain. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, dari kebencian, dari iri hati, agar kami mampu secara kritis melakukan usaha-usaha pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Inilah doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin.